Selamat pagi intelektual muda, saat ini saya sedang berada di Auditorium Universitas Negeri Padang. Sedang berlangsung acara wisuda ke-125 Universitas Negeri Padang. Berikut berita selengkapnya. Alvia Rahmi MPD, Rizky Fernanda Putra MPD, Fadila Intan Maharani MPD. Wisuda ke-125 Universitas Negeri Padang berlangsung pada tanggal 14 sampai 15 Desember 2021. Prosesi wisuda dilaksanakan secara luring dan daring. Prosesi wisuda luring dilaksanakan di Gedung Auditorium Universitas Negeri Padang dan wisuda secara daring dilaksanakan menggunakan platform Zoom Meeting. Prosesi wisuda ke-125 ini juga disiarkan secara langsung menggunakan platform YouTube pada channel milik universitas dengan nama UNP Video Streaming. Pelaksanaan wisuda luring dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Semua panitia, peserta wisuda, dan tamu undangan memasuki kawasan gedung auditorium dengan menggunakan masker, cek suhu tubuh, dan menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan. Dan sehari sebelum prosesi wisuda sudah melakukan rapid antigen. Saat di dalam ruangan protokol kesehatan masih tetap terjaga dengan menjaga jarak tempat duduk masing-masing peserta wisuda, panitia, dan tamu undangan. Hadirin yang kami hormati, pada wisuda ke-125 ini merupakan wisuda perdana bagi UNP sebagai perguruan tinggi badan hukum karena terhitung sejak tanggal 25 November 2021, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani peraturan pemerintah nomor 114 tahun 2021 tentang perguruan tinggi badan hukum Universitas Negeri Padang. Dengan demikian telah resmi Universitas Negeri Padang bertransformasi dari PTNBLU menjadi PTNBH. Pada wisuda ke-125 ini, Bapak Ganefri selaku Rektor Universitas Negeri Padang menyampaikan pidato dengan tema keterbukaan informasi publik. Hal ini didasari karena Universitas Negeri Padang sudah 2 kali mendapat predikat perguruan tinggi yang informatif. Kemudian di wisuda ini kami sengaja mengangkat tema pidato Rektor terkait dengan keterbukaan informasi publik. Ya, karena UNP sudah 2 kali mendapatkan perguruan tinggi yang informatif. Ya. Nah, oleh sebab itu kami ke depan keterbukaan informasi publik itu salah satu kekuatan bagi kita untuk tidak terjebak dalam kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena dengan keterbukaan, manajemen kita yang terbuka, publik bisa mengawasi bagaimana kondisi Universitas Negeri Padang dan apa yang dilakukan Universitas Negeri Padang, bagaimana program ke depan, karena ini amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Alhamdulillah, kami juga akan membangun laboratorium keterbukaan informasi publik. Jadi ini untuk adik-adik media nanti ini, kawan-kawan media, di sana nanti semua akan terlihat. Jadi kita akan membangun e-library dan pusat informasi. Rektor Universitas Negeri Padang juga menyampaikan bahwa dengan berubahnya status Universitas Negeri Padang dari PTNBLU menjadi PTNBH, maka beliau menyatakan bahwa beliau satu-satunya rektor yang berani untuk tidak menaikkan UKT bagi mahasiswa. Hal ini didasari bahwa sebagai PTNBH, sumber pemasukan bagi universitas tidak hanya UKT. Dengan berubah bentuk menjadi badan hukum, universitas itu diberikan kewenangan untuk membentuk badan usaha, untuk menggali income generating dari masyarakat, bukan dari UKT. Kita dituntut untuk membuka perusahaan. UNP sudah buka holding company, kemarin kita. Jadi alumni UNP yang sukses di luar, sekarang bergabung mereka ke sini, bergerak bersama-sama. UNP ini punya mahasiswa hampir 46.000, 46.000 mahasiswa. Ini adalah kekuatan dan ini juga market, ini juga pasar. Coba lihat, 46.000 mahasiswa UNP itu belanja di sini. Kemana uangnya? Ini sebagian kan bisa juga diserap oleh universitas, bukan dari UKT-nya. Jadi logikanya, karena kita sumber pendanaan kita tidak hanya dari UKT lagi dengan PTNBH ini, kita bisa membuka perusahaan, kita bisa memberdayakan aset. UNP punya hotel, kita akan investasi lagi. Ini semuanya untuk menopang
penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Logikanya pendapatan UNP semakin besar dari luar. Harusnya UKT kan tidak bisa dikurangi ke depannya. Karena ketergantung kita kepada UKT. Dan saya punya niat. Saya mungkin rektor yang berani menjanjikan kalau PTNBH saya tidak akan menaikkan UKT, tapi mungkin akan menurunkan dan suatu saat nanti. Kalau saya masih diberikan amanah. Berjuang untuk menurunkan. Berjuang untuk. Artinya saya berjuang untuk mendapatkan sumber income generating lembaga ini dari sektor lain, bukan dari UKT. Apa aja tuh Pak Rektor? Sektor. Apa saja, misalnya ya, kita sekarang bekerja sama dengan semua pemerintah daerah, bupati, wali kota di Sumatera. Kita ingin terlibat dalam pembinaan guru. Saya ingin di core bisnis saya UNP ini jati dirinya ke pendidikan. Program-program pembinaan guru di kabupaten kota itu kerjasama dengan kita. Program-program pembinaan kepala sekolah di Sumatera Barat ini, bahkan Riau, kerjasama kita. Itu bisa dilakukan. Udah kita lakukan. Ya sudah kita lakukan. Itu kekuatan ya. Kemudian aset-aset yang dimiliki oleh UNP. Kita punya. Wisuda ke-125 ini merupakan momentum yang spesial juga bagi Universitas Negeri Padang, karena selain dihadiri oleh rektor beserta jajaran serta sivitas akademik selingkungan Universitas Negeri Padang, acara ini juga dihadiri oleh Direktur Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bapak Tatang Mutakin. Pada acara ini beliau juga menyampaikan orasi ilmiah dan menyampaikan motivasi kepada para wisudawan periode ke-125. Selanjutnya, acara ini juga dihadiri oleh Ketua Ikatan Alumni Universitas Negeri Padang, yaitu Bapak Ali Mukni, sebagai salah satu lulusan terbaik Universitas Negeri Padang. Yang sering disalahpahami bahwa undang-undang badan hukum ya, PT Badan Hukum itu seperti swastanisasi. Ini mungkin yang sering disalahpahami. Sebenarnya prinsip dasarnya adalah lebih bagaimana perguruan tinggi bisa mengelola secara otonom. Tadi disampaikan Pak Rektor kan kalau diberi otonomi dia tidak terlalu rumit tata kelolanya, mereka sama seperti swasta. Kan PTS juga kan dalam hal ini bukan swasta perusahaan tapi PTS misalnya. PTS dengan sumber daya yang terbatas mereka bisa kadang-kadang lebih murah ya dari yang kita bayangkan. Nah, dengan otonomi pengelolaan perguruan tinggi lewat PTNBH ini itu bisa dilakukan. Tadi di samping tadi Pak Rektor yang area bisnis ya, seperti misalnya membuat penginapan hotel, kemudian penyewaan, kemudian training ya, karena training guru sangat banyak. Juga kan para dosennya diperkuat untuk bisa kerjasama dengan industri dan dengan dunia usaha, sehingga mereka bisa melakukan riset tanpa harus selalu bergantung. Karena kan pembiayaan pendidikan tinggi itu di samping infrastruktur gedung, dia pembiayaan operasional dan juga penelitian gitu ya. Jadi dengan ada komposisi seperti itu sebenarnya tidak harus selalu ketika mau meningkatkan kualitas itu masuk ke UKT. Jadi kerjasama tersebut bisa dilakukan. Mungkin itu yang paling penting ya. Dan tidak berarti menjadi perguruan tinggi BH itu pemerintah tidak membantu anggaran. Anggaran tetap pemerintah bantu, cuma cara pengelolaannya kalau dulu harus administrasi seperti di birokrasi, maka nanti modelnya kan seperti PTBH, jadi semacam block grant. Nah dengan posisi seperti itu kan lebih leluasa. Jadi lebih banyak mengurangi biaya-biaya keterlambatan karena sistem administrasi. Jadi otonomi inilah yang bisa dimampukan untuk PTNBH ini bisa kompetitif sekaligus tetap dengan standar biaya yang standar. Perbedaan prosesi wisuda tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya juga membuat mahasiswa yang diwisuda merasa sangat bahagia. Itu sangat senang ya, karena inilah momen bagi kita sarjana untuk mengikuti akhir dari perjuangan dari kelas sarjana. Itu ini juga menjadi kekhawatiran bagi kita teman-teman tidak wisuda secara luring. Nah, tapi dengan adanya secara luring ini menjadi kebahagiaan bagi kita semua lulusan wisuda periode 125 Universitas Negeri Padang. Alhamdulillah bersyukur saya ucapkan kepada Allah SWT. Itu sangat bangga mendapatkan ilmu tersebut, tidak sia-sia untuk berjuang selama ini di bangku kuliahan. Kesempatan yang diberikan oleh Negeri Padang kepada saya
khususnya Fakultas Ilmu Pemerintahan untuk terus berbuat, terus berkarya di organisasi, sehingga alhamdulillah juga diberkati oleh bintang atas kampus. Dan untuk dengan pujiannya sangat senang sekali. Memang tidak mengkhianati hasil lah. Artinya kita dengan semangat dari awal kita kuliah dengan tujuan yang benar, yang baik, dengan ada punya progres. Nah, tentu ini menjadi program dan hasil yang maksimal. Amin. Terima kasih. Tentunya kepada adik-adik tingkat, karena kita di sini di Universitas Negeri Padang ini adalah seorang akademisi, tentu jangan lupakan kuliah nomor 1. Akan tetapi di balik itu kita diberi kesempatan untuk aktif di organisasi. Maka dari itu berkarya di organisasi. Jangan takut mengambil tanggung jawab. Jangan takut mengambil tanggung jawab, sehingga ketika teman-teman bertanggung jawab, teman-teman akan berproses dalam menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Nah, itu pesan buat adik-adik, tetap semangat dan semoga sukses. Dari Auditorium Universitas Negeri Padang, Amelia Rahmaiti, Irma Zudina Anora, dan Firda Angela melaporkan.